Pria ini terlalu kuat sehingga tidak dapat mengukur akar spiritualnya. Namun, teman masa kecilnya memiliki bakat luar biasa untuk berlatih kultivasi. Wanita itu memilih untuk meninggalkan dunia kultivasi demi dirinya, dan memilih hidup bersamanya hingga tua di dunia fana. Namun, pria itu ternyata karena tingkat formasi pengukurannya terlalu rendah. Tubuhnya sebagai dewa abadi sama sekali tidak kompatibel dengan alat itu. Orang-orang mengira dia adalah sampah. Namun, dia hanya melepaskan setetes kekuatan spiritualnya, dan hampir saja menghancurkan formasi pengukurannya. Para tetua pun tertegun. Akar spiritual mutasi seperti ini hanya pernah mereka dengar di sekte-sekte tingkat tinggi. Dalam beberapa napas singkat, mereka seolah melihat sekte mereka bangkit. Nama pria itu adalah Yun Qingqiu. Dia adalah eksistensi terkuat di dunia kultivasi. Sepanjang hidupnya, dia tak terkalahkan. Namun, saat akan mencapai tahap menjadi dewa, jiwanya secara tak terduga masuk ke tubuh seorang pemuda dengan nama yang sama. Dan pemuda itu sedang berbaring di kolam mandi seorang peri. Saat Yun Qingqiu sadar kembali, para gadis itu sudah menghunuskan pedang mereka, siap membunuhnya. Namun pada saat itu, permukaan danau yang tenang tiba-tiba meledak dengan cipratan air besar. Beberapa wanita itu langsung terlempar. Seekor binatang iblis tingkat 4 yang telah berlatih selama 1000 tahun muncul. Mata para gadis itu penuh ketakutan. Hanya para tetua di lembah pedang yang bersatu mungkin bisa melawannya. Salah satu wanita menyuruh para juniornya memanggil bantuan para tetua sekte, sedangkan dia sendiri bertahan untuk menahan musuh. Namun, bagaimana dia bisa melawan binatang iblis sekuat itu? Hanya dalam satu serangan, dia tak berdaya. Wanita itu muntah darah segar, dan perlahan kehilangan kesadaran. Saat dia jatuh, seorang pemuda menangkapnya, dan pada saat yang sama, kekuatan besar itu menghilang sepenuhnya. Yun Qingqiu berbalik menatap binatang iblis di kejauhan. Dia mengepalkan tinjunya, dan dengan santai melemparkan pukulan. Dalam sekejap, binatang iblis itu meledak di tempat. Bahkan tak ada tulang belulang yang tersisa. Aduh, lupa mengontrol tenaga. Tadinya mau makan ikan bakar. Yun Qingqiu menghela napas. Saat dia akan pergi, dia melihat wajah seorang pemuda di permukaan danau. Dan tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit. Dia merasa dua ingatan sedang bertarung satu sama lain. Sesaat kemudian, dia mengerti. Ternyata dirinya telah berpindah jiwa ke tubuh pemuda bernama Yun Qingqiu ini. Pemuda itu sedang keluar untuk mengumpulkan herbal tetapi bertemu siluman rubah di jalan. Akhirnya mereka bertarung selama 3 hari 3 malam hingga kelelahan dan meninggal. Tubuhnya dilempar ke danau. Yun Qingqiu pertama-tama memeriksa tubuhnya sendiri. Saat ini dia telah memasuki tahap transformasi roh. Namun, anehnya dia tidak naik ke dunia dewa tetapi malah muncul di sini. Saat dia sedang melamun, seorang gadis berlari mendekat. Dia adalah teman masa kecil tubuh ini, Ling Xiaoya. Begitu melihatnya, gadis itu langsung memarahi kemana dia pergi beberapa hari ini. Hari seleksi murid Guijian Valley hampir tiba. Di tempat ini, siapa yang tidak ingin masuk ke jalur kultivasi dan menjadi eksistensi yang dihormati banyak orang? Semua hal lain adalah kelas rendah. Hanya kultivasi yang tertinggi. Mendengar itu, sudut bibir Yun Qingqiu berkedut. Aku sudah kultivasi selama ribuan tahun. Baru saja selesai. Sekarang harus memulai dari awal lagi. Aku baru saja punya kesempatan untuk bersantai. Mana mau aku? Mereka berdua sampai di sebuah gunung spiritual di Guijian Valley. Di sini, jika lulus ujian, mereka bisa mendapatkan hak untuk kultivasi. Ling Xiaoya memandang puncak gunung di kejauhan dan bergumam kagum. Kalau bisa terpilih dan tinggal di sini, kita bisa terbang di langit seperti para kultivator itu. Tapi itu hanya terbang menggunakan alat. Kata Yun Qingqiu padanya. Itu sebenarnya sederhana. Namun gadis itu mengira dia sedang membual. Yun Qingqiu adalah pria dari dunia teratas. Seleksi sekte kecil seperti ini, meski repot, baginya hanyalah permainan kecil. Namun dalam pandangan gadis itu, bahkan mengangkat batu bata saja dia kesulitan. Apalagi berbicara tentang kultivasi, Yun Qingqiu merasa tidak senang. Dia berpikir apakah dia harus menakut-nakuti gadis ini sedikit. Ujian segera dimulai. Seorang peri sedang mencatat nama peserta. Ketika dia melihat Yun Qingqiu, dia langsung mengenali si nakal ini. Dia buru-buru memanggil seniornya. Wanita itu sangat penasaran bagaimana Yun Qingqiu bisa selamat dari binatang iblis tingkat 4. Secara lahiriah dia tampak senang. Namun sebenarnya dia berharap Yun Qingqiu tetap tinggal, agar dia bisa menghukumnya nanti. Adegan ini membuat Ling Xiaoya cemburu berat. Yun Qingqiu hanya bisa menyalahkan wajah tampannya. Setelah semua nama dicatat, ujian dimulai. Akar spiritual dengan satu atribut lulus ujian. Sementara yang memiliki 2 atribut akan menjadi bakat utama yang dikembangkan sekte. Hingga kini, belum ada yang memiliki 3 atribut. 2/3 dari peserta ini tidak lulus ujian. Yun Qingqiu tersenyum melihat punggung Ling Xiaoya. Dia sudah lebih dulu memeriksa bakat Ling Xiaoya. Sebentar lagi dia akan mengejutkan semua orang. Dan benar saja, begitu Ling Xiaoya masuk ke formasi pengujian,
Energi spiritual yang cerah segera menyebar. Dalam sekejap, 3 warna cahaya yang berbeda menyelimuti seluruh tubuhnya. Mata kepala sekte Gujian langsung menyipit. 3 atribut spiritual. Bakat seperti ini sangat langka. Para tetua saling pandang, dan mereka semua terlihat sangat gembira. Saat cahaya formasi memudar, Ling Xiaoya dengan gugup menunggu hasilnya diumumkan. Ini adalah bibit kultivasi yang hebat, kata kepala sekte sambil tersenyum. Ling Xiaoya, bakatmu luar biasa. Ikutlah dengan kami ke sekte lebih awal. Kata-kata itu membuat semua orang iri. Namun Ling Xiaoya, setelah ragu sejenak, memohon kepada kepala sekte untuk menunggu sampai temannya diuji. Kepala sekte Gujian, dalam suasana hati yang baik, dengan mudah mengabulkan permintaan sederhana itu. Yun Qingqiu dengan tenang berjalan ke depan. Dia berdiri diam di formasi pengujian. Namun setelah lama menunggu, tidak ada pergerakan sama sekali. Kepala sekte Gujian melihat ekspresi kecewa gadis itu. Dia mencoba membujuknya. Bagi kultivator, waktu berlalu dengan cepat seperti kuda yang berlari. Puluhan tahun berlalu dalam sekejap. Bagaimana mungkin kau bisa hidup tua bersama seorang manusia biasa? Air mata mulai membasahi mata Ling Xiaoya. Dia tidak ingin meninggalkan pria ini. Saat dia hampir mengatakan kepada kepala sekte bahwa dia akan meninggalkan kultivasi dan memilih untuk hidup tua bersama pria ini, dia tiba-tiba melihat ekspresi kepala sekte yang sangat terkejut. Ling Xiaoya berbalik. Dia menutup mulutnya karena terkejut. Yun Qingqiu memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan. Gelombang energi yang kuat hampir menghancurkan formasi pengujian. Para tetua tertegun. Akar spiritual mutasi legendaris. Namun Yun Qingqiu merasa sedikit frustrasi. Formasi pengujian ini terlalu rendah levelnya. Tidak bisa mengukur akar spiritualku. Dalam keadaan terpaksa, dia melepaskan sedikit kekuatan spiritualnya. Hanya cukup untuk menarik perhatian. Namun secara tidak sengaja, dia menunjukkan akar spiritual atribut S. Semua orang terkejut. Akar spiritual mutasi dengan 2 atribut. Bahkan di sekte tingkat tinggi, bakat seperti ini belum pernah terdengar. Menghadapi kebangkitan sekte yang semakin dekat, mereka segera berkumpul untuk berdiskusi. Siapa yang akan membimbing bakat luar biasa ini? Hal ini membuat Yun Qingqiu, yang awalnya ingin tetap rendah hati, tercengang. Dia hanya ingin menarik perhatian. Para tetua dan kepala sekte bahkan tidak peduli dengan tes berikutnya. Mereka langsung memulai perebutan murid. Kepala sekte pertama-tama ingin menjadikan mereka berdua muridnya. Para tetua lainnya langsung panik. Mereka mulai saling merendahkan, dan menawarkan berbagai keuntungan menarik. Pilihan Ling Xiaoya jelas. Kemana Yun Qingqiu pergi, dia ikut. Sementara itu, Yun Qingqiu, setelah mendengar bahwa tetua keempat paling tidak suka mengatur muridnya, tanpa pikir panjang langsung setuju. Para tetua lainnya langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemenang terbesar adalah tetua keempat yang bahkan tidak hadir. Melihat keputusan mereka sudah bulat, para tetua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian, di bawah bimbingan 2 senior perempuan, mereka diajak berkeliling sekte. Namun Yun Qingqiu tak peduli apa yang dilihatnya, hanya berpikir tentang makanan. Ini membuat Ling Xiaoya buru-buru menekan kepalanya dan meminta maaf kepada senior. Namun siapa sangka, senior itu juga pecinta makanan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tinggal. Namun, hanya ada 1 kamar. Para senior mengira mereka adalah pasangan. Jadi setelah memberikan gulungan latihan, mereka pergi. Ling Xiaoya dengan wajah merah buru-buru memanggil mereka. Setelah dia menjelaskan, senior akhirnya mengerti. Dan di tengah keluhan Yun Qingqiu, Ling Xiaoya mengikuti 2 senior keluar dari aula. Saat pergi, dia tidak lupa membuat wajah nakal pada Yun Qingqiu. Apa yang ada di otaknya hanya makanan, pikirnya. Keesokan paginya, mereka pergi ke tempat pelatihan yang telah dijanjikan. Berbicara tentang pelatihan membuat kepala Yun Qingqiu pusing. Baru saja lulus dari jalan pelatihan, sekarang harus memulai lagi. Ketika mereka sampai, senior memulai ceramah dasar. Tingkatan kultivator dari rendah ke tinggi adalah Refinement, Foundation, Core Formation, Spirit Gathering, Golden Core, Naschen Soul, Fight, Tribulation, Transformation. Kepala sekte Gujian berada di tahap Golden Core. Ling Xiaoya mendengarkan dengan penuh semangat. Namun Yun Qingqiu, seorang ahli tahap Transformation, hanya bisa mendengarkan seorang senior memuji tahap Golden Core di depannya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tahap Refinement adalah awal dari kultivasi. Setelah penjelasan senior, Ling Xiaoya segera menutup matanya dan mencoba berlatih. Tidak lama kemudian, energi spiritual yang halus mulai mengelilinginya. Melihat Ling Xiaoya memasuki keadaan meditasi, senior tidak bisa menahan pujian. Namun Yun Qingqiu malah bermalas-malasan di sampingnya. Ling Xiaoya langsung memarahinya. 2 senior juga menganggap bahwa meskipun bakatnya luar biasa, sikap sombong dan malas bukanlah hal yang baik. Yun Qingqiu hanya bisa menghela napas. Dalam pemahamannya, menyerap energi spiritual adalah seperti bernapas, kemampuan bawaan sejak lahir.
Dia tidak menyangka hal ini perlu dipelajari, agar tidak diremehkan oleh gadis itu. Dia segera memasuki keadaan meditasi. Senior langsung terkejut. Mereka tidak menyangka adik junior ini memiliki pemahaman yang luar biasa. Namun setelah 1 jam berlalu, Yun Qingqiu masih belum bangun. Para senior masih terkejut, tapi detik berikutnya mereka benar-benar tercengang. Apakah ini menyerap energi spiritual? Pandangan mereka tentang dunia benar-benar terguncang. Seumur hidup mereka tidak pernah mendengar ada kultivator pemula yang bisa menyerap energi spiritual. Jumlah energi spiritual yang diserap Yun Qingqiu hampir setara dengan guru mereka. Ini bakat luar biasa dari mana asalnya? Untuk menghindari fenomena alam yang tidak perlu, Yun Qingqiu hanya membuka satu saluran energi. Namun dia memiliki miliaran saluran energi seperti itu. Senior Luo menekan rasa terkejutnya, dan tidak bisa tidak memuji. Adik junior, kamu memang jenius sejati. Pertama kali berlatih, sudah bisa masuk meditasi mendalam. Dan tanpa panduan siapapun, bisa menyerap energi spiritual. Dia mencoba menenangkan dirinya, lalu bertanya bagaimana dia melakukannya. Yun Qingqiu hanya mengangkat bahunya. Dalam pemahamannya, tidak ada hal seperti tahap refinement. Dia hanya bisa menyalahkan semuanya pada wajah tampannya. Namun akibat bergaya, selama 3 hari berikutnya, Ling Xiaoya, yang merasa tersingi, fokus berlatih. Tidak ada yang peduli padanya. Yun Qingqiu merasa sangat kesal. Level kultivasinya sudah tak tertandingi di dunia ini. Namun rasa sepi dan kesendirian adalah hal yang paling menyiksanya. Ling Xiaoya juga merasa senang melihat Yun Qingqiu dapat dengan cepat menguasai metode refinement. Namun sebelumnya, dia yang selalu melindungi pria ini. Tak disangka, pria itu kini sudah melampaui dirinya. Ini membuatnya bertekad untuk berlatih dengan giat dan mendalam. Akhirnya, Yun Qingqiu hanya bisa mencari 2 senior untuk bermain. Luo Yuanzi dan Muyun terkejut melihat Yun Qingqiu makan dengan lahap. Hidangan demi hidangan ia habiskan. Apa dia semacam ember nasi yang menjadi dewa? Senior Luo melihatnya yang tampak puas dan merasa tidak senang. Adik junior ini hanya butuh 1 jam untuk menyelesaikan tahap refinement. Dan kini setiap hari dia bebas berkeliaran tanpa beban. Apa ini yang disebut latihan? Ini lebih seperti menjadi raja kecil. Ketika Yun Qingqiu selesai makan dan ingin pergi bermain, Senior Luo tiba-tiba mengingat insiden mengintip yang belum dibereskan. Dia menyeringai nakal. Adik junior, tunggu sebentar, ayo ngobrol sebentar. Dia sengaja mengambil pose menggoda. Yun Qingqiu, tanpa berpikir panjang, langsung duduk mendekat. Namun detik berikutnya dia tertegun. Kaki panjang yang indah di bawah roknya terlihat begitu mulus dan bulat. Dengan lekukan yang sempurna, benar-benar kaki dewi. Saat dia terpesona, Senior Luo tersenyum dan bertanya, "Bagus, kan?" Yun Qingqiu tanpa sadar menjawab, "Tentu saja bagus, sangat indah." Namun, ketika dia melihat tatapan meremehkan senior, dia buru-buru mengganti jawabannya. Lantainya indah." Senior Luo bertanya, "Kau yang mengintip waktu itu, kan?" Menghadapi pertanyaan ini, Yun Qingqiu tentu saja tidak akan mengakuinya. Dengan marah, dia berkata, "Siapa orang jahat yang berani mengintip senior?" Senior Luo tidak menjawab, dan perlahan menarik kerah bajunya. Melihat leher putih dan tulang selangka yang indah, Yun Qingqiu buru-buru menutup hidungnya. Melihat reaksinya, Senior Luo menjepit telinga Yun Qingqiu. "Jadi sekarang kau sudah melihatnya?" Yun Qingqiu terdiam. "Bisa main seperti ini? Aku sudah hidup lebih dari 10.000 tahun tapi kalah oleh gadis 20-an ini. Dunia ini benar-benar berubah." Yun Qingqiu memeluk kaki seniornya. Dia berkata kepada senior bahwa dia tidak bermaksud melakukannya. Dia juga tidak tahu kenapa dia ada di sana. Senior Luo tersenyum dan mengusap kepalanya. "Kau sudah ada di danau sebelum kami tiba. Jika kau datang belakangan, aku pasti bisa merasakan kehadiranmu. Lagi pula aku sudah berada di tahap akhir foundation." Yun Qingqiu berkeringat dingin. Dia memuji seniornya. Luo Yuanzi kemudian bertanya, "Binatang buas tingkat 4 itu bahkan sekte pun tidak bisa mengatasinya. Apakah kau melihat orang hebat yang datang?" Yun Qingqiu, yang sudah ahli berbohong, menjawab tanpa ragu. Aku pingsan," katanya. Luo Yuanzi tidak mencurigainya. Melihat Yun Qingqiu mencoba kabur dengan diam-diam, dia berteriak dingin, membuat Yun Qingqiu terkejut. "Aku belum bilang aku memaafkanmu. Entah kau sengaja atau tidak, kau sudah mengintip. Sekarang, para gadis suci yang belum pernah disentuh pria, telah kau cemari. Kau penuh dosa." Yun Qingqiu hanya bisa berseru dalam hati, "Astaga." Namun, setelah masuk ruangan, dia menyadari bahwa seniornya memerintahkannya, seorang pria yang pernah menaklukkan ratusan binatang buas, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Melihat Yun Qingqiu yang tertekan, Luo Yuanzi bersenandung bahagia saat pergi. Yun Qingqiu menatap pekerjaan ini, lebih sulit dari melawan binatang buas tingkat 9. Dan segera mengejar seniornya. Di perpustakaan besar, Luo Yuanzi dan Muyun tampak frustrasi menyalin teks-teks kuno. Yun Qingqiu, yang baru datang, lebih memilih membantu mereka menyalin daripada melakukan pekerjaan rumah tangga.
Senior Luo menghela napas dan menunjuk rak buku yang penuh. Melihat semua buku ini, kau pikir ini mudah? Yun Qingqiu merasa heran. Kenapa tidak gunakan energi spiritual? Seniornya menjelaskan, mantra angin ini sangat sulit dipelajari. Kalau tidak, Tetua Agung tidak akan menjadikannya hukuman. Setelah penjelasan itu, senior mulai menyalin lagi. Yun Qingqiu dengan canggung berkata bahwa dia sebenarnya tahu mantra angin itu. Dia berjalan ke rak buku, memastikan tidak ada kesalahan, lalu mulai menggunakan pikirannya untuk mengontrol kuas-kuas. Menyalin teks dengan cepat, dia menyalin lebih dari 20 gulungan sekaligus. Luo Yuanzi menatapnya dengan tak percaya. Dia merasa kepalanya pusing, seperti sedang bermimpi. Adik junior ini, dari manusia biasa hingga kultivator, hanya dalam beberapa hari, telah memberikan terlalu banyak kejutan kepada mereka. Selama 6 tahun sejak aku bergabung, aku belum pernah mendengar ada kultivator tahap refinement atau foundation yang bisa mempelajari mantra angin. Bagaimana pria itu bisa melakukannya? Apakah dia seorang kultivator tahap Golden Core? Tapi lihat pakaiannya, dia terlihat seperti murid baru. Semua murid yang dihukum untuk menyalin teks di perpustakaan merasa dunia ini terlalu menakutkan. Setelah Yun Qingqiu selesai, dia melihat dua seniornya yang tercengang. Adik junior, kapan kau belajar mantra angin tadi? Menghadapi pertanyaan senior, Yun Qingqiu menjawab dengan kebohongan sederhana. Namun seniornya semakin bersemangat setelah mendengarnya, dan terus memuji bahwa dia adalah jenius. Jika ini tersebar, pasti akan jadi sensasi. Mendengar itu, Yun Qingqiu hanya bisa tercengang. Ini bisa jadi sensasi, dia menggunakan mantra angin sebagai alasan. Kalau tidak, aku bahkan bisa mengendalikan semua gulungan ini dengan pikiranku. Siapa yang tahu kalau mantra angin ini sulit dipelajari? Yun Qingqiu buru-buru menjelaskan bahwa dia mempelajarinya secara tidak sengaja. Namun reaksi seniornya semakin heboh. Mereka langsung ingin melaporkan hal ini kepada kepala sekte. Yun Qingqiu mulai merasa frustasi. Kenapa kesalahpahaman ini makin besar? Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan, menggunakan alasan bahwa dia memiliki akar spiritual angin mutasi. Akhirnya, seniornya dengan setengah percaya setengah ragu membiarkan hal ini berlalu. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan menyalin teks. Namun, para murid yang menyaksikan menyebarkan cerita ini ke seluruh sekte. Cerita yang tersebar semakin dilebih-lebihkan. Luo Yuanzi memandang gulungan-gulungan itu, masih dalam keadaan linglung. Mereka bersiap untuk berkemas dan pulang makan. Namun Yun Qingqiu berkata mereka tidak perlu repot. Dengan gerakan tangannya, semua gulungan melayang di udara, menggulung dengan rapi, dan tersusun rapi di atas meja. Di dalam hati Luo Yuanzi, ia merasa seolah ada ribuan burung gagak terbang. Saat mereka keluar ruangan, Yun Qingqiu, demi menjaga kerendahan hati, berpura-pura tidak bisa terbang. Dia dengan patuh naik ke alat spiritual milik seniornya. Luo Yuanzi mengendalikannya dari depan. Sementara Mu Yun, khawatir Yun Qingqiu takut, duduk di belakangnya. Yun Qingqiu awalnya ingin meletakkan tangannya di pundak Luo Yuanzi, namun senior langsung memindahkan tangannya ke pinggangnya. Saat terbang, mudah kehilangan keseimbangan pegang dengan baik. Setelah mengatakan itu, Luo Yuanzi mengendalikan alat spiritualnya ke depan. Mu Yun di belakang melihat tubuh Yun Qingqiu gemetar, mengira dia ketakutan. Dia pun memeluknya erat dari belakang. Di depan ada kakak senior yang anggun. Di belakang ada gadis muda yang imut. Yun Qingqiu tanpa sadar duduk dengan punggung tegap. Seiring alat spiritual melaju lebih cepat, Luo Yuanzi pun menyadari sesuatu yang aneh. Wajahnya langsung memerah malu. Ketiganya terbang dengan gembira. Setelah mendarat, alat spiritual berubah kembali menjadi kecil dan masuk ke lengan baju Luo Yuanzi. Mu Yun awalnya ingin memastikan keadaan Yun Qingqiu, tetapi tidak menyangka wajah pria itu begitu merah. Begitu pula dengan seniornya. Dia mengira itu karena angin terlalu kencang. Luo Yuanzi melirik Yun Qingqiu dengan tatapan mengeluh, lalu menekan rasa malunya. Mereka berjalan ke aula, terkejut menemukan Ling Xiaoya masih berlatih. Mereka pun pergi ke ruangan lain. Luo Yuanzi kembali ke kamarnya, dan melihat sulaman yang ditinggalkan Yun Qingqiu di tempat tidur. Dia menyukainya meskipun abstrak, bahkan sesuatu yang abstrak bisa menarik wanita, pikir Yun Qingqiu. Dia tampak terkejut. Saat itu, suara gembira Ling Xiaoya terdengar dari aula. Senior senang mendengar dia mencapai tahap refinement. Ling Xiaoya bangga, berpikir akhirnya bisa mengejar Yun Qingqiu. Dia dengan sombong berkata, "Lihat, kau yang selalu santai keliling." Namun detik berikutnya, dia mendengar kisah hari itu dari senior. Dia langsung tercengang. Baru saja belajar refinement. Aku kira aku sudah mengejar pria itu. Ternyata dia sudah mempelajari mantra spiritual. Ling Xiaoya merasa sangat terpukul. Dia memberi hormat pada Yun Qingqiu dan pamit, bertekad kembali ke kamarnya untuk belajar mantra spiritual. Akibatnya, Yun Qingqiu tidak bisa makan masakan Ling Xiaoya selama 10 hari. Sementara Luo Yuanzi keluar untuk urusan, dan Mu Yun sibuk menyusun teks medis setiap hari. Yun Qingqiu yang bosan hanya bisa menggerutu.
Karena bosan, dia pergi ke perpustakaan dan berpura-pura sibuk membaca buku. Namun, bagi Yun Qingqiu, buku-buku itu tetap menarik perhatiannya, terutama kisah fantasi tentang guru dan murid yang penuh gairah. Membaca itu membuatnya terkesan. Di masanya, kisah semacam ini benar-benar langka. Tanpa sadar, dia sudah berada di perpustakaan selama 3 hari. Tubuhnya mulai merasa kelelahan. Ketika Yun Qingqiu sedang membaca dengan penuh minat, Mu Yun dan Ling Xiaoya tiba-tiba berjalan ke arahnya. Ling Xiaoya terlihat sangat heran. Bukankah kau benci membaca? Menghadapi pertanyaan itu, Yun Qingqiu buru-buru menyembunyikan bukunya di belakang. Dia berkata bahwa itu hanyalah buku untuk menenangkan pikiran, yang dapat membuatnya merasa damai sementara. Karena penasaran, Ling Xiaoya ingin melihat. Namun Yun Qingqiu tidak mungkin membiarkan dia melihat rahasianya. Dia menyembunyikan buku itu sambil mengalihkan pembicaraan. Untungnya, Ling Xiaoya tidak terlalu curiga. Dia memberikan pandangan pada Mu Yun, memberi isyarat untuk tidak membocorkan apapun. Tampaknya setiap dari mereka memiliki rahasia kecil. Mu Yun meminta Yun Qingqiu untuk menemaninya mencari herbal di gunung. Karena mantra angin Yun Qingqiu sangat membantu. Yun Qingqiu, yang bosan, setuju. Mereka bertiga pergi ke Baibao Peak. Mu Yun mengeluarkan peta dan melihatnya dengan serius. Ekspresinya sangat fokus. Yun Qingqiu melirik peta itu. Ternyata, selain satu belokan, jalurnya hampir lurus. Apa perlu melihat peta untuk ini? Dengan bantuan Yun Qingqiu, mereka mengumpulkan herbal dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, semua herbal yang dibutuhkan sudah terkumpul. Saat hendak pergi, Yun Qingqiu dengan santai menunjuk Mu Yun ke arah sebuah herbal yang sangat berharga. Herbal itu sangat tersembunyi, dan jika bukan karena kekuatan rohaninya, tidak ada orang biasa yang bisa menemukannya. Namun, Mu Yun ternyata adalah tipe cantik tapi bodoh. Pertama kali, dia hanya memetik buahnya. Yun Qingqiu terdiam. Kedua kalinya, dia malah menemukan arak buah yang sudah setengah tahun terkubur. Yun Qingqiu mulai merasa pusing. Ketiga kalinya, dia akhirnya melihat ke pohon itu. Yun Qingqiu akhirnya merasa lega.